Kali ini dengan saya, Orin sebagai MC. Baik Bapak Ibu Sobat Prodia, sebelumnya saya ucapkan, saya sapa dulu untuk yang hadir pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Dr. Masitah Nurul Aini, atau biasa dipanggil Dr. Sita, selaku pembicara. Yang saya hormati Bapak Apoteker Wahid Rizka Saputra, MFAM, selaku moderator. Yang saya hormati Ibu Cynthia Resti Wijaya selaku Branch Manager Laboratorium Klinik Prodia. Yang terhormat Ibu Bepi Hamuati selaku Regional Manager Marketing Laboratorium Klinik Prodia. Yang saya hormati pula Ibu Francisca Octavia selaku Regional Marketing Supervisor Prodia Semarang. Serta Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya. Dalam kondisi pandemi saat ini, kita semua masih diberikan kesempatan untuk dapat mengadakan atau berdiskusi bersama terkait dengan kesehatan. Dan terkhusus pada pagi hari ini nanti kami akan mengusung tema terkait dengan kesehatan di masa puasa. Ya, saat ini kita sudah memasuki bulan puasa ya, sahabat Prodia. Kalau boleh dibilang, ada yang besok sudah melaksanakan ibadah puasa. Jadi nanti untuk sahabat Prodia yang beragama Muslim sudah melakukan tarawih nanti malam ya. Dan tentunya tidak kalah penting, semua persiapan sudah dilakukan oleh sahabat Prodia sekalian, dan terkhusus salah satunya adalah bagaimana tetap menjaga kesehatan di masa puasa. Nah, sahabat Prodia, kali ini Prodia mengadakan webinar dengan judul Tetap Sehat atau Kesehatan Prima pada Masa Puasa. Saya ulangi ya, jadi webinar kali ini, pagi ini, kita mengusung judul Kesehatan Prima pada Masa Puasa. Nah, tentunya sahabat Prodia, kali ini kami akan menghadirkan narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya, yaitu nanti akan dibawakan oleh Dr. Sita selaku pembicara dan juga Bapak Wahid nih selaku moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu sahabat Prodia, perlu diketahui juga bahwa terkait dengan informasi diskusi kesehatan awam ya, terkhusus di sini Prodia Central Java Region sudah melakukan sebanyak 16 kali ya. Jadi ini seri ke-16 untuk Prodia Jateng DIY dan juga tema ke berapa ini ya? Tema ke-7 untuk Prodia Semarang. Kami mengajak untuk masyarakat Semarang dan juga bahkan tidak hanya Semarang ya, di sini kalau saya lihat untuk Bapak Ibu sahabat Prodia pendaftar itu ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, ada yang tidak hanya dari Pulau Jawa tapi di luar Jawa. Terima kasih atas partisipasi dan juga keaktifan kepercayaan yang sudah diberikan kepada Laboratorium Klinik Prodia. Ya, untuk bersingkat waktu, Bapak Ibu sahabat Prodia, saya bacakan untuk rundown pada acara hari ini ya. Ya, ada opening, lalu nanti dilanjutkan sambutan dari Ibu Cynthia Resti Wijaya selaku Branch Manager Prodia Semarang. Dilanjutkan pemaparan dari moderator yang akan dipandu oleh Bapak Apoteker Wahid Rizka Saputra. Lalu nanti ada presentasi pembicara dari Dr. Sita, dilanjutkan diskusi, dan terakhir ada closing. Nah, ini adalah webinar rules atau tata cara selama webinar. Dimohon untuk Bapak Ibu sahabat Prodia yang pertama dapat menonaktifkan kamera, lalu menonaktifkan mikrofon. Nah, di sini untuk pertanyaan yang nanti akan disampaikan kepada pembicara, sahabat Prodia dapat menuliskan di kolom Q&A dengan catatan. Nah, ini yang biasanya lupa, tolong bisa diperhatikan ya sahabat Prodia. Nanti dituliskan nama, kota, dari mana ya. Dilanjutkan dengan pertanyaan. Nah, di sini kuesioner, ini ikuti webinar ya, jadi ikuti webinar sampai dengan selesai. Kuesioner akan kami berikan untuk
bukan sertifikat ya ini ya, tapi nanti dapat untuk menggantikan apa istilahnya Bapak Ibu pemenang terkait dengan door prize apa namanya. Jadi selain mendapatkan selain menukarkan KTP, memperlihatkan KTP saat menukarkan voucher free pemeriksaan, nanti Bapak Ibu sahabat Prodia diwajibkan untuk memperlihatkan screenshot hasil kuesioner yang sudah diisi, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya di sini saya panggil Ibu Cynthia Restiwijaya selaku Branch Manager Laboratorium Klinik Prodia untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkah luar biasa yang kita rasakan sehingga bisa dipertemukan kembali secara virtual untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Laboratorium Klinik Prodia Semarang. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu sahabat Prodia dimanapun berada. Pada hari ini kita memiliki kesempatan untuk berbagi informasi di dalam Prodia Central Java Region webinar seri ke-16 ya, dengan judul Kesehatan Prima di Masa Puasa. Kami sampaikan terima kasih juga kepada narasumber kita hari ini, Dr. Masyita Nurul Aini, dan moderator Bapak Wahid Rizka Saputra. Seperti yang telah kita ketahui bersama, di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini, menjaga kekebalan tubuh adalah salah satu kunci agar terhindar dari infeksi COVID. Tetapi pada bulan ini, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan bagi umat muslim yang wajib menjalankan ibadah puasa. Nah, agar bisa menjalankan Ramadan semaksimal mungkin, kita perlu berupaya untuk menjaga kesehatan tubuh. Sambil mengikuti tatanan berpuasa yang memang menyehatkan, kita juga perlu melakukan hal-hal yang lain untuk bisa membantu beradaptasi dan membuat tubuh terasa bugar, tetap sehat sepanjang bulan suci ini. Nah, hal ini kita tetap perlukan, terutama kita akan beribadah sambil berhati-hati tetap menjaga dari infeksi COVID. Tapi lebih dari biasanya untuk Ramadan ini kita perlu memiliki gaya hidup yang baik, tubuh sehat selama beribadah. Nah, nanti kita akan mendengarkan informasi atau sharing tips apa saja yang kita bisa lakukan untuk menjaga kesehatan selama puasa Ramadan ini yang akan disampaikan oleh Dr. Masyito. Nah, semoga webinar hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sahabat Prodia, tetap sehat selama puasa di masa pandemi. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cynthia untuk sambutannya. Baik Bapak Ibu sahabat Prodia, kita mulai acara inti ya. Di sini nanti akan dipandu oleh Bapak Wahid, di mana sebelumnya nanti saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari moderator. Ya, Bapak Ibu sahabat Prodia, untuk moderator pada webinar kali ini nanti akan dibawakan oleh Bapak Apoteker Wahid Rizka Saputra M.Pharm. Beliau sebagai Regional Product Eksekutif Central Java Region Laboratorium Klinik Prodia. Untuk pendidikan dari beliau sudah
selesai SMA 3 Semarang ya, lalu Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta, dilanjutkan dengan profesi apoteker di UGM Yogyakarta, dan yang terakhir beliau menyelesaikan pendidikan sebagai Magister Farmasi Klinik Biokimia Klinik Unpad Bandung. Baik, kita sapa sama-sama. Selamat pagi Bapak Wahid, boleh open kameranya Bapak? Selamat pagi Mbak Orin, terima kasih. Ya, gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Alhamdulillah, baik Mbak Orin. Baik Bapak Ibu sahabat Prodia, ini apa istilah wajah dari Bapak Wahid yang sudah ditunggu-tunggu ya oleh sahabat Prodia sekalian. Monggo untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pak Wahid. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Orin ya untuk waktu yang sudah diberikan. Selamat pagi dan salam sehat buat semua Bapak Ibu sahabat Prodia yang ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, senang sekali kami dari Prodia kembali diberi kesempatan untuk sharing bersama. Nah, seminar ini adalah rangkaian dari seri webinar yang diselenggarakan oleh Prodia Central Java Region area Jateng dan DIY. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sahabat Prodia mengingat kembali, kemarin pada tanggal 6 April, sebelumnya kami menyampaikan informasi tentang pemeriksaan pro kontra nutrisi pada diabetes. Nah, di seri ke-16 ini atau di hari ini kita akan menambah wawasan mengenai bagaimana cara kita dapat menjaga kesehatan prima pada masa puasa. Dan tentunya pastikan Bapak Ibu sahabat Prodia mengikuti webinar ini sampai selesai karena ada door prize menarik yaitu voucher gratis pemeriksaan untuk penanya terbaik ya, dan jangan lupa untuk mengisi link kuesioner yang telah disediakan karena link kuesioner merupakan persyaratan untuk mendapatkan door prize. Dan tak terasa insya Allah hari ini adalah hari terakhir ya Bapak Ibu sahabat Prodia sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Tidak terasa nanti malam kita sudah bisa menjalankan insya Allah ya sholat tarawih, kemudian paginya kita untuk menyelesaikan ibadah sahur bersama, dan besok paginya sudah mulai sahur Ramadan. Nah, agar bisa menjalani sahabat bulan Ramadan ini semaksimal mungkin, kita perlu berupaya untuk menjaga kesehatan tubuh. Hal ini diperlukan sekali, terutama karena kali ini kita akan beribadah sambil berhati-hati dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan lebih dari biasanya juga, kita perlu memiliki gaya hidup yang baik agar tubuh tetap sehat selama beribadah. Nah, apa saja nih yang kita perlu persiapkan untuk puasa ini di tengah masa pandemi COVID-19 ini? Nah, hari ini kita akan menambah wawasan tentang hal ini. Telah hadir bersama kita narasumber yang ahli di bidangnya, beliau yang terhormat Dr. Maisitah Nurul Aini yang akan membawakan materi tentang kesehatan prima pada masa puasa. Nah, jangan lupa selama sesi presentasi dan diskusi berlangsung, Bapak Ibu sahabat Prodia dapat mengajukan pertanyaan ke narasumber di kolom Q&A dengan format nama, kemudian spasi kota, kemudian spasi pertanyaan. Kalau misalkan Bapak Ibu berkenan untuk bertanya langsung kepada dokter narasumber, Dr. Sita, Bapak Ibu sahabat Prodia dapat mengajukan mencet tombol raise hand ya Bapak Ibu, untuk dapat saya bukakan mic langsung untuk bertanya pada saat diskusi nanti dengan Dr. Sita. Nah, sebelum Dr. Maisitah menyampaikan materinya, izinkanlah saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Beliau Dr. Maisitah Nurul Aini lahir di Yogyakarta 6 Februari 86. Beliau bertempat tinggal di Perumahan Permata Tembalang. Pendidikan S1 kedokteran umum diselesaikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian untuk profesi diselesaikan tahun 2012, dan internship-nya beliau menjalani internship di RSUD
di Lombok Barat. Banyak pelatihan yang sudah beliau ikuti, antara lain pelatihan vaksinator ya, kemudian workshop untuk ACLS Perki untuk jantung ya, untuk kemudian workshop juga untuk ATLS, pelatihan hiperkes dan pelatihan triase di rumah sakit. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai dokter umum di Laboratorium Klinik Prodia Semarang, Jalan MT Haryono 882. Nah, saya ingin menyapa Dr. Sita. Selamat pagi, Dr. Sita. Iya, selamat pagi, Mas Wahid. Bagaimana kabarnya hari ini? Dr. Sita atas kehadirannya. Iya. Belum Dr. Sita mulai presentasi ini, saya ingin melihat dulu Dokter antusiasme dari para sahabat Prodia di rumah untuk dapat mendengarkan materi dari dokter di pagi ini. Nah, mohon sahabat Prodia dapat pencet tombol raise hand atau angkat tangan agar dokter dapat melihat seberapa banyak yang sudah tidak sabaran menunggu materi dari beliau. Ya, sudah ada berapa banyak Dok yang menyimpan tombol ya? Sudah 10% Dok. Oke, sudah 20%. Sudah sampai 80%, luar biasa sahabat Prodia. Terima kasih atas antusiasmenya Dokter Sita. Sepertinya para sahabat Prodia sudah tidak sabar Dok untuk mendengarkan materi dari Dokter Sita. Monggo silakan Dokter Sita untuk dapat memulai materinya Dokter, silakan. Baik, saya share screen sebentar. Maaf. Baik, terima kasih kepada Mas Wahid atas waktu dan kesempatannya. Untuk kali ini, perkenalkan saya Dr. Nasyitah Nurul Aini akan mempresentasikan sharing ya, kita sharing mengenai kesehatan prima di masa puasa. Baik, pada pagi hari ini bahasan yang akan kita bahas, diskusikan, antara lain apa saja manfaat puasa, kemudian bagaimana supaya tetap bugar di saat puasa, kemudian perlukah check up sebelum puasa, dan bagaimana berpuasa untuk penderita diabetes, ibu hamil, dan ibu menyusui, dan yang terakhir nanti akan kami sampaikan kesimpulannya. Nah, untuk yang pertama, puasa di bulan Ramadan ini memiliki banyak manfaat ya tentunya Bapak dan Ibu dan sahabat Prodia. Maaf. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa semua organ-organ di dalam tubuh kita ternyata merasakan manfaat dari puasa itu sendiri. Mulai dari otak, kemudian jantung, kemudian darah, kemudian liver atau hati kita, kemudian sel-sel lemak, usus, dan bahkan otot, semuanya merasakan manfaat. Antara lain yang dirasakan oleh semua organ tubuh yang ada di dalam diagram ini adalah bahwa terjadi penurunan risiko inflamasi. Kemudian selanjutnya, ini untuk yang spesifik manfaat dari puasa, yaitu yang pertama menurunkan kadar kolesterol, kemudian LDL dan juga VLDL atau lemak jahat, kemudian meningkatkan kolesterol yang baik atau high density kolesterol, kemudian menurunkan berat badan, mengecilkan lingkar pinggang, menurunkan BMI, dan juga gula darah. Kemudian menurunkan tekanan darah, dan pada akhirnya bisa menurunkan kecemasan. Dan yang terakhir, menurunkan proses inflamasi, dan ini bisa juga akhirnya menurunkan risiko untuk terjadinya kanker. Ini adalah penjelasan mengenai beberapa, dan saya kira cukup banyak manfaat dari kita berpuasa. Jadi untuk di otak bisa meningkatkan fungsi otak, kemudian membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah ya, karena tadi lemak-lemak yang jahatnya dibantu diturunkan dengan proses berpuasa, kemudian menurunkan kadar kolesterol tadi, kemudian dapat berpikir lebih tajam karena ketika berpuasa otak bisa memperbaiki sel-selnya, kemudian bisa mendapat istirahat yang cukup. Kemudian untuk selanjutnya, mengurangi kebiasaan buruk, ya ini tentunya berkaitan dengan pola yang kita terapkan selama berpuasa, mungkin menjadi lebih disiplin seperti itu. Kemudian mengontrol berat badan.
tentu dengan berpuasa, dengan kita menahan supaya tidak makan dalam sekian jam, dalam rentang waktu dari sahur sehingga berbuka, jadi untuk nafsu makan bisa dikontrol dengan sendirinya dan juga lebih memperlancar metabolisme. Kemudian menyehatkan ginjal, karena target osmosis ginjal atau penyerapan ginjal dapat tercapai dengan baik. Kemudian selanjutnya dapat membantu mengeluarkan racun atau detoksifikasi dari tubuh. Dan mencegah diabetes karena pada saat puasa menurunkan gula darah. Kemudian menyerap banyak nutrisi karena ketika kita berpuasa, ketika sahur kita makan, kemudian makanan masuk, dicerna oleh usus dan sebagainya. Kemudian ketika berpuasa itu memberikan waktu kepada usus untuk lebih menyerap lebih banyak nutrisi dan bekerja lebih efisien. Kemudian juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh, tadi seperti yang disampaikan bahwa terjadi penurunan risiko inflamasi dan kemudian mengatasi sakit sendi atau encok. Nah, berikut ini tips puasa sehat ya. Yang pertama, tipsnya atur pola hidup sehat. Kemudian jangan lupa juga monitor kesehatan, apalagi untuk kita atau mungkin Bapak Ibu atau keluarga yang mempunyai isu khusus mengenai kesehatan. Jadi di sini bisa kita lihat diagram yang cukup memudahkan kita untuk mengatur pola hidup ketika kita nanti puasa Ramadan. Yang pertama adalah dimulai dari waktu sahur. Ketika waktu sahur, kurangi dengan kebiasaan buruk, yaitu kalau ada yang merokok, usahakan jangan merokok. Kemudian banyak makanan yang berserat, buah, sayur, dan air yang cukup, minum yang cukup. Kemudian pada siang harinya, tetap kita bisa beraktivitas seperti biasa, kemudian juga bisa beribadah, sampai nanti menjelang berbuka, jangan lupa untuk berolahraga. Nah, untuk berolahraga nanti ada tipsnya, bagaimana kita bisa berolahraga dengan tetap tetap sehat ya, jangan berolahraga berlebihan. Kemudian selanjutnya waktu berbuka puasa. Nah, kita ketika berbuka puasa mulai dengan minum air yang hangat dengan makanan sedikit manis, bukan dengan makanan yang manis yang berlebih. Kemudian makan malam dengan gizi yang seimbang. Ya, baik. Kemudian ini tetap sehat selama puasa bisa kita lakukan tadi seperti pembagian aktivitas ketika mulai sahur, makan yang bergizi, hindari mengonsumsi makanan yang berminyak ketika sahur, kemudian ketika berbuka, makanlah yang sedikit manis dan secukupnya, tidak boleh berlebihan, kemudian makan malam dengan gizi yang seimbang juga, dan juga bisa dikurangi untuk yang biasanya minum kopi atau soda, bisa dikurangi kopinya dan sodanya supaya tidak mengganggu proses di dalam tubuh kita. Kemudian aktivitas minimal 30 menit menjelang berbuka ataupun setelah berbuka bisa dilakukan di rumah tentunya. Kemudian atur pola makan. Atur pola tidur ya. Nah, ini untuk sedikit gambaran bahwa kita tidak boleh malas bergerak di bulan Ramadan karena olahraga ternyata diperlukan pada saat kita berpuasa. Jadi bisa meningkatkan stamina, percaya diri, daya ingat, dan juga mengurangi stres. Karena pada saat olahraga ada hormon yang dihasilkan oleh tubuh yaitu hormon endorfin yang bisa menekan stres dan menimbulkan rasa bahagia seperti itu ya. Dan kemudian olahraga yang dianjurkan adalah olahraga selama 30 menit di sore hari dengan waktu sekitar rentang waktu boleh 60 sampai 90 menit menjelang berbuka puasa. Kemudian olahraga dengan intensitas ringan dan hingga sedang untuk meningkatkan imunitas dan kesehatan tubuh. Di sini ada kurva, Bapak dan Ibu dan sahabat Prodia, ada kurva yang menunjukkan bahwa apabila kita melakukan kegiatan santai, nah itu paparan atau kita bisa lebih berisiko terkena infeksi. Jadi kurvanya yang ini, bila kita melakukan olahraga atau tidak melakukan olahraga,
santai begitu ya, tidak aktif, ternyata dia ini lebih tinggi risikonya untuk terkena infeksi. Sedangkan apabila kita melakukan olahraga dengan ritme yang moderate atau sedang, itu risiko terpapar infeksi lebih rendah, dan ternyata apabila kita melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi, nah itu ternyata malah lebih buruk daripada kita tidak melakukan olahraga sama sekali. Jadi tingkat terpapar risiko infeksinya lebih tinggi daripada orang yang bersantai-santai seperti itu. Jadi ternyata olahraga berat pun tidak baik untuk dilakukan. Nah, ini untuk tips bagaimana kita mengatur pola minum untuk cairan supaya terjaga hidrasinya, tidak dehidrasi. Bisa diterapkan aturan seperti ini ya, minimal 8 gelas dalam 1 hari, yaitu 1 gelas selepas bangun sahur, kemudian ketika sahur, kemudian saat berbuka puasa, kemudian selepas sholat maghrib, selepas makan malam maksudnya ya, dan selepas sholat isya. Kemudian begitu juga 1 gelas setelah tarawih dan 1 gelas sebelum tidur. Boleh menerapkan pola ini ataupun juga boleh menerapkan pola 2-4-2, yang mana 2 ketika pagi, kemudian 4 mungkin ketika dari berbuka hingga sholat tarawih, dan juga 2 ketika malam dan menjelang tidur. Kemudian tidak lupa kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, sehingga untuk beribadah kita juga tidak lupa untuk menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat di tempat ibadah, apalagi mungkin yang menjalankan ibadahnya ke masjid atau ke musola di dekat rumah. Jadi tetap jangan lupa dengan protokol kesehatan. Kemudian pastikan hanya yang sehat yang beribadah di musola. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan untuk pengelola masjid atau musola di sekitar kita supaya tetap bisa men-screening ya yang beribadah supaya aman dan sehat semuanya. Jadi hanya yang sehat yang beribadah di musola. Kemudian tidak dianjurkan bagi Bapak Ibu atau mungkin keluarga kita yang ada riwayat penyakit jantung, kemudian diabetes, dan penyakit pernafasan kronis, ataupun kanker untuk beribadah di rumah ya. Sangat dianjurkan di rumah saja, karena beliau-beliau adalah kelompok yang rentan terhadap penyakit dan infeksi COVID. Jadi untuk mengingatkan kembali bahwa jumlah kasus COVID di Indonesia kita masih meningkat, dan sepertinya akan selalu meningkat apabila kita dari diri kita tidak melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Jadi ini untuk pengingat kita bahwa kita masih harus tetap ketat menjaga protokol kesehatan. Nah, ini yang bahasan kita yang pada pagi hari ini akan kita lebih jelaskan lebih detail mengenai perlukah medical check up sebelum memasuki bulan Ramadan. Beberapa kondisi kesehatan yang mungkin memerlukan cek kesehatan, di antara kita ada yang perlu cek kesehatan sebelum menjalankan ibadah puasa. Antara lain untuk orang dengan hipertensi atau darah tinggi, apalagi apabila hipertensinya tidak terkontrol, kemudian orang dengan diabetes, dan juga apabila diabetesnya tidak terkontrol, apalagi kemudian penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit ginjal kronis, kemudian ibu hamil dan menyusui. Ini ada beberapa pilihan cek laboratorium yang sifatnya dia adalah untuk sifat dasar ya, screening, atau bisa juga secara basic laboratorium yang bisa kita lakukan sebelum memasuki bulan Ramadan, yaitu pemeriksaan fisik dasar, kemudian hematologi rutin, kemudian urin rutin, panel lipid ya atau pemeriksaan lemak, kemudian fungsi hati yaitu GOT-GPT, kemudian pemeriksaan gula untuk penderita diabetes, HbA1c, bisa juga asam urat, ureum, dan kreatinin untuk tes ginjal. Untuk pemeriksaan tekanan darah, jadi ini termasuk pemeriksaan fisik yang dasar yang bisa kita lakukan adalah untuk melihat apakah ada peningkatan atau bagaimana kontrol apabila kita mengidap hipertensi. Nah, di sini tekanan darah yang normal sebenarnya adalah kurang dari 120/80
80, di mana yang 120 adalah tekanan sistolik, kemudian 80 adalah tekanan diastolik. Tekanan sistolik yaitu tekanan pada saat pembuluh darah saat jantung memompa darah. Tekanan diastolik adalah tekanan pada pembuluh darah saat jantung berelaksasi. Kemudian di sini ada kategori hipertensi atau kategori pembagian tensi darah, tekanan darah. Nah, dikatakan hipertensi apabila secara umum tekanan darah melebihi 130/80 yang diukur 2 kali dalam waktu yang berbeda. Dan pengukuran semaksimal mungkin dilakukan dalam posisi duduk atau minimal lengan yang diukur tensi itu sejajar dengan jantung. Seperti itu. Jadi kalaupun tidak duduk, boleh dengan berbaring, hanya lengan yang kita tensi disejajarkan dengan jantung. Kemudian kategorinya di sini disebutkan kalau normal kurang dari 120 dengan diastolik kurang dari 80 dikatakan meningkat, namun belum hipertensi apabila tekanan sistolik 120 sampai 129 dengan diastolik kurang dari 80. Kemudian dikatakan hipertensi stage 1 apabila tekanan darah 130 sampai 139 dengan diastolik 80 sampai 89 dan dikatakan hipertensi stage 2 apabila tekanan darah lebih dari 140 mm merkuri dan diastolik lebih dari 90 mm. Kemudian dengan kita melihat apakah kita termasuk dalam kategori hipertensi atau tidak, jika ditentukan dengan adanya hipertensi, maka tentunya terapi dan juga pencegahan untuk lebih penyakit lanjutnya bisa diantisipasi. Kemudian yang selanjutnya untuk pemeriksaan darah atau hematologi lengkap yang bisa kita lakukan. Hematologi lengkap ini apa? Hematologi lengkap adalah penilaian dasar komponen darah ya, eritrosit, leukosit, dan yang lainnya bisa untuk sebagai evaluasi anemia, leukemia, infeksi bakteri, virus, kemungkinan alergi, kemudian polisitemia atau sel darah merah yang berlebih atau peningkatan sel darah merah, kemudian dan kelainan perdarahan dan risiko. Dan risiko infeksi ya. Kemudian pemeriksaannya bisa terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, yaitu sel yang mengangkut oksigen, kemudian sel darah putih atau sel yang bertanggung jawab terhadap imunitas tubuh. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa dilakukan pemeriksaan trombosit, yaitu komponen penting untuk pembekuan darah. Hemoglobin adalah protein yang mengikat oksigen dalam eritrosit. Dan hematokrit ini untuk lebih ke perbandingan sel darah merah dengan seluruh komponen darah, juga LED, laju endap darah. Nah, kemudian pemeriksaan yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan urin, di mana pemeriksaan urin dapat untuk digunakan mendeteksi penyakit ginjal dan saluran kemih. Di mana apabila didapatkan albumin dalam urin, ini tentunya akan, tentunya ini dicurigai adanya penyakit ginjal atau saluran kencing. Apabila terdapat sel darah merah dan silinder di dalam urin, ini mengindikasikan dugaan sakit ginjal, dan apabila ada sel darah putih dalam urin, ini berhubungan dengan infeksi saluran kencing. Kemudian apabila ditemukan kelainan pemeriksaan hematologi atau darah tadi dan juga urin, bisa ada terdeteksi adanya anemia, pada kelainan leukosit, kemudian eosinofilia, kelainan pada trombosit, peningkatan LED. Kemudian kalau urin lengkap bisa didapatkan hematuria, leukosituria, dan juga lain-lainnya. Nah, di sini ada batasan mengenai angka normal ya. Apabila ditemukan hemoglobin kurang dari 10 berarti anemia, leukopenia itu adalah penurunan jumlah sel darah putih dalam darah apabila kurang dari 4.000. Kemudian leukositosis atau peningkatan sel darah putih dalam tubuh
Kemudian eosinofilia, yaitu lebih dari 10% apabila didapatkan hasil lebih dari 10% dari angka normal. Kemudian trombositopenia, yaitu penurunan angka trombosit. Kemudian hematuria, apabila didapatkan darah dalam urin, dan leukosituria apabila didapatkan sel darah putih dalam urin. Untuk selanjutnya, yaitu pemeriksaan lemak lengkap. Nah, tujuannya adalah untuk menilai profil lemak dalam darah, mendeteksi kelainan kadar lemak dalam darah yang sering disebut dislipidemia, dengan mengukur jumlah dan juga komposisi lemak dalam darah. Adapun jenis pemeriksaannya sendiri, yaitu kolesterol total, kemudian kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan juga trigliserid. Pentingnya memeriksa profil lemak, yaitu peningkatan lemak sebagai faktor risiko penyakit kardiovaskular, yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, dan spesifiknya lagi biasanya untuk penyakit jantung koroner dan juga stroke. Kemudian kelainan pemeriksaan lemak lengkap yaitu berupa 1 dislipidemia, yaitu kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan komponen lemak dalam darah. Nah, dislipidemia ini merupakan salah satu faktor risiko penyebab aterosklerosis atau terbentuknya plak di dalam pembuluh darah. Kemudian di sini kita lihat ada angka normal untuk kolesterol total, kemudian trigliserid, HDL, dan LDL. Untuk lebih baik apabila kita nanti melakukan cek pemeriksaan lemak lengkap, sehingga bisa dilakukan saran lebih lanjut bagaimana penanganannya. Kemudian ini yang disebut dengan dislipidemia, yaitu bila terdapat 2 atau lebih lemak yang abnormal. Jadi misalnya dari kolesterol totalnya naik, trigliseridnya naik, kolesterol LDL-nya naik, sedangkan kolesterol HDL-nya turun. Nah, ini semua tidak normal ya. Jadi sesuai dengan batas-batas angka normal yang tadi telah disebutkan, untuk kolesterol total kurang dari 200, untuk trigliserid kurang dari 150, untuk kolesterol LDL kurang dari 200, dan kolesterol HDL lebih dari 40, sesuai usia, sesuai jenis kelamin. Jadi apabila ditemukan abnormal 2 atau lebih dari komponen lemak ini, itulah yang disebut dengan dislipidemia. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu tes fungsi hati, yang kita ketahui bahwa hati atau disebut hepar adalah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia, terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Nah, hati di sini dia mempunyai fungsi yaitu pengolahan zat makanan yang diserap usus, fungsi penyimpanan dan pembentukan zat yang diperlukan tubuh, dan juga penetralan obat. Untuk jenis pemeriksaan fungsi hati, kita bisa memeriksa 2 komponen yang sering diperiksa adalah SGPT dan SGOT. SGPT sendiri adalah enzim, jadi dia dibuat di dalam sel hati atau hepatosit, dan SGPT ini lebih spesifik untuk menandai bahwa adanya penyakit hati, karena setiap jenis peradangan hati bisa menyebabkan peningkatan pada SGPT. Kemudian untuk SGOT sendiri dia juga enzim, yaitu enzim mitokondria yang juga ditemukan dalam jantung, ginjal, dan juga otak. Untuk pemeriksaan lanjut dari hati atau fungsi hati, bisa dilakukan pemeriksaan fosfatase alkali, kemudian gamma GT, bilirubin, dan juga albumin, yang apabila didapatkan peningkatan, ini bisa mengindikasikan adanya kelainan pada hati, dan juga bisa juga meningkat dengan penggunaan obat-obatan dan alkohol. Kemudian bisa juga kita lakukan pemeriksaan serologi hepatitis. Jadi untuk melihat apakah kita terpapar virus hepatitis, baik itu hepatitis A, B, ataupun C. Di sini kita sebutkan HBsAg sebagai antigen hepatitis B surface, yaitu untuk mendeteksi penyakit hepatitis B. Untuk hasilnya bisa didapatkan reaktif ataupun non-reaktif. Jika reaktif, maka artinya kita terinfeksi virus hepatitis B. Untuk anti-HAV, IgM,
ini untuk mendeteksi adanya penyakit hepatitis A yang hasilnya juga bisa menunjukkan reaktif atau non-reaktif, dan apabila reaktif menunjukkan adanya infeksi virus hepatitis A. Untuk pemeriksaan selanjutnya anti-HCV, ini untuk mendeteksi adanya virus hepatitis C. Hasilnya yang reaktif berarti menunjukkan adanya virus hepatitis C. Pentingnya kita memeriksa apakah tadi serologi hati, yaitu untuk melihat apakah adanya penyakit hepatitis A, kemudian hepatitis B dan hepatitis C. Untuk hepatitis A ini seringnya dia lebih fatal ya apabila menyerang pada usia dewasa. Dalam arti gejalanya lebih berat, kemudian mungkin juga perawatannya jadi lebih lama. Kemudian untuk hepatitis B dan C ini dua penyakit yang bisa menyebabkan penyakit hati kronis, dan juga untuk hepatitis C ini lebih bisa dia beresiko menjadikan sirosis dan juga kanker hati pada kedepannya, seperti itu. Untuk kelainan pemeriksaan hati tadi bisa dilihat manfaatnya adalah bisa melihat adanya dugaan penyakit hati yang akut, kemudian dugaan penyakit hati yang kronis, bisa juga untuk melihat adanya fatty liver, kemudian juga hepatitis reaktif non-spesifik. Nah, untuk misalnya ada kelainan yang ditemukan pada saat cek tes faal hati ini, bisa melakukan pemeriksaan lanjutan, kemudian memeriksakan adanya petanda tumor yang lain apabila perlu. Nah, untuk selanjutnya, yang perlu kita cek juga adalah ginjal. Ginjal juga merupakan satu organ kita yang penting karena dia membuang sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Dan untuk ginjal ini bisa kita cek apakah dari dini ya, kita bisa melihat apakah fungsi ginjal kita terganggu atau tidak. Karena gangguan fungsi ginjal pada stadium dini sering tidak disadari. Untuk penyakit yang bisa kronis, yaitu penyakit gagal ginjal atau penyakit ginjal kronis, sering disebut dengan penyakit ginjal kronis, yaitu ginjal yang tidak dapat berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh, yang mana nanti pasien dengan gagal ginjal atau penyakit ginjal kronis ini seringkali perlu cuci darah, dan yang lebih lanjut lagi harus melakukan transplantasi ginjal. Sehingga dengan deteksi dini atau screening kelainan ginjal secara dini dapat dihindari atau diobati. Untuk tes fungsi ginjal, ini adalah tes dasar yang bisa kita lakukan, yaitu tes ureum darah, yang merupakan menunjukkan hasil metabolisme protein, kemudian tes kreatinin, yaitu hasil metabolisme otot, yang kadarnya juga bisa meningkat pada gangguan fungsi ginjal yang lanjut, dan juga ada beberapa kondisi di dalam kreatinin ini yang meningkat, yaitu pada orang yang dengan latihan berat misalnya ya, bisa kreatinin meningkat. Hanya apabila memang ada gangguan fungsi ginjal yang sudah lanjut, peningkatan kreatinin ini akan lebih tinggi daripada orang yang hanya sekedar pekerja berat. Kemudian untuk asam urat. Nah, ini asam urat juga seringkali kita sarankan sebagai cek yang harus dilakukan. Apakah asam urat itu? Asam urat adalah produk akhir dari hasil metabolisme protein yang berinti purin. Nah, sumber purin ini adalah sel normal dan juga makanan yang mengandung purin. Purin dipecah menjadi asam urat, kemudian di dalam darah dikeluarkan melalui ginjal bersama air seni atau air kencing. Untuk penyebab peningkatan kadar asam urat atau hiperurisemia, yaitu apabila kelebihan produksi asam urat sekitar 20-30% kelainan sintesa purin, atau pengeluaran asam urat di urin tidak sempurna. Untuk penderita hiperurisemia, ada klasifikasi ya untuk wanita apabila asam uratnya lebih dari 5, pria lebih dari 7, dan ini angka yang masing-masing bisa berbeda. Kemudian saran untuk apabila terjadi hiperurisemia, tentu dengan diet rendah purin, obat-obatan bila diperlukan, dan juga hidup sehat.
dengan banyak minum air putih tentunya. Kemudian ada keadaan-keadaan yang menimbulkan asam urat itu bisa menjadi sangat meningkat, yaitu pertama konsumsi purin berlebihan, biasanya dari makanan. Kemudian ada inborn error, ini memang dari dari ketika lahir. Kemudian makanan-makanan yang berlemak atau tinggi seperti jeroan, seperti itu. Kemudian kelebihan karbohidrat sederhana, yaitu nasi misalnya, kemudian hiperkolesterol, kemudian kegemukan, kurang olahraga, dan juga konsumsi alkohol. Dan juga salah satunya dari obat hipertensi yang bersifat diuretik ya. Untuk gejala hiperurisemia, meskipun tidak semua gejala harus didapatkan, hanya beberapa bisa kita ketahui, misalnya ngilu pada persendian, kemudian kulit sekitar sendi bengkak, kemerahan, adanya demam tinggi, kembung, hilang nafsu makan, kemudian urin berwarna pekat, kemudian kulit melepuh dan gatal. Namun, pada keadaan awal pun tidak segera diketahui untuk gejala-gejala hiperurisemia ini. Nah, seperti ini gambarannya apabila terjadi penimbunan asam urat ya, yang menjadi penyakit rematik asam urat atau kita sebut GOUT. Ini adalah komplikasi yang terbanyak dari hiperurisemia. Jadi banyak ditemukan penimbunan-penimbunan yang bisa menimbulkan kelainan tofus ini yang berada di sendi tangan dan jari. Kemudian penggolongan makanan berdasarkan kandungan purin dan asam uratnya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk contoh jenis bahan makanan yang mengandung purin tinggi, purin sedang, dan purin rendah. Jadi yang paling aman memang ada sayuran, buah-buahan, susu, telur, keju, sereal. Kemudian untuk yang risiko sedang, ada daging, ikan, kerang, kacang, dan sebagainya. Dan yang tinggi harus dihindari sarden, hati, ginjal, kemudian kaldu, dan melinju. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai puasa pada keadaan khusus, yaitu pada orang yang menderita diabetes mellitus, kemudian kepada ibu hamil dan juga ibu menyusui. Untuk yang pertama, kita lihat dulu bagaimana puasa pada penderita diabetes. Jadi, diabetes ini adalah penyakit metabolik ya, kemudian dengan karakteristik hiperglikemia atau peningkatan gula darah yang terjadi bisa karena kelainan sekresi insulin, kemudian kerja insulin ataupun kedua-duanya. Dan dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Sehingga deteksi dini diabetes mellitus harus kita lakukan. Salah satunya ini untuk diabetes ya. Jadi untuk patofisiologi atau penyebab diabetesnya yaitu dari faktor keturunan, faktor lingkungan yang mempengaruhi menjadi berefek kepada insulin yang kurang jumlahnya, kemudian insulin kurang baik sehingga menjadikan resistensi insulin dan akhirnya menjadi diabetes. Faktor lingkungan sendiri yaitu gaya hidup yang berisiko, misalnya makan berlebihan, aktivitas fisik yang kurang, kemudian adanya stresor atau dia dalam keadaan stres. Nah, ini adalah kondisi yang dialami oleh orang dengan hiperglikemia pada diabetes mellitus, sehingga adanya penurunan sekresi insulin pada sel pankreas, kemudian peningkatan sekresi glukagon, penurunan efek inkretin, kemudian peningkatan produksi glukosa hepar, penurunan ambilan glukosa di otot ya, kemudian di otak disfungsi neurotransmitter, peningkatan reabsorpsi glukosa di ginjal, dan juga peningkatan lipolisis pada sel lemak. Untuk ini adalah screening apabila kita ingin melihat apakah ada risiko diabetes di diri kita misalnya ya. Jadi untuk diagnosis apabila diabetes yaitu glukasa darah puasa lebih dari 126, HbA1c lebih dari 6,5 dan glukosa 2 jam setelah makan adalah lebih dari 200.
ini adalah gejala khas diabetes yang sering kali dikeluhkan, yaitu sering buang air kecil, kemudian cepat merasa lapar, namun berat badannya menurun sekalipun makan dan minumnya banyak, dan juga cepat merasa lelah dan mengantuk. Ini adalah komplikasi yang bisa terjadi apabila diabetes tidak ditangani dengan baik, dan ternyata 80% dari penderita diabetes itu meninggal karena sakit jantung. Jadi diabetes bisa mengakibatkan juga kelainan pada jantung ya. Kemudian untuk kriteria pengendalian DM atau diabetes, ini yang bisa kita lakukan, ini pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa mendukung apakah diabetes itu terkendali atau tidak. Antara lain, di sini apabila pengendalian DM-nya baik atau terkontrol, yaitu dengan glukosa puasa yang 80-100, dengan 2 jam postprandialnya 80-144, dan juga HbA1c-nya kurang dari 6,5. Kemudian juga boleh dicek juga untuk lemak dan sebagainya. Untuk ini kategori diabetes yang boleh dan tidak boleh berpuasa. Jadi mengingat ini akan segera kita menjalankan ibadah Ramadan, untuk yang menderita diabetes harus memperhatikan bahwa di sini ada 3 kategori ya. Ada kategori yang risiko sangat tinggi, ini termasuk yang tidak boleh berpuasa, yaitu yang diabetes tipe 1 dengan kendali buruk atau HbA1c-nya 9, ataupun tadi seperti yang disebutkan kalau terkendali adalah 6,5, berarti kalau lebih dari itu dianjurkan untuk tidak berpuasa. Kemudian pernah mengalami hipoglikemia berat dan berulang dalam 3 bulan terakhir, pernah mengalami ketoasidosis dalam 3 bulan terakhir, kemudian pernah mengalami koma hiperosmolar 3 bulan terakhir, memiliki penyakit akut lainnya, kemudian penderita diabetes yang melakukan hemodialisis, dan adanya gangguan kognitif, kemudian juga orang diabetes yang juga hamil atau ibu hamil yang dengan terapi insulin. Untuk yang kedua, risiko tinggi yang sebaiknya tidak puasa. Kalau tadi tidak boleh sama sekali untuk berpuasa, kalau risiko tinggi sebaiknya tidak puasa, yaitu diabetes tipe 1, kemudian diabetes tipe 2 dengan kendali yang buruk, kemudian diabetes tipe 2 yang menggunakan insulin atau suntikan campuran, kemudian diabetes tipe 2 yang sedang hamil, kemudian memiliki penyakit ginjal kronis stadium 3, dan juga pekerja fisik yang berat. Untuk risiko yang sedang atau rendah, jadi ini adalah kelompok yang boleh berpuasa, adalah diabetes tipe 1 yang terkendali baik, kemudian menjalani terapi hanya dengan pola hidup atau metformin, akarbose, terapi inkretin, sulfonyl urea generasi kedua, penghambat SGLT, TZD, atau insulin basal. Jadi di sini maksudnya adalah orang dengan diabetes yang bisa menjalani terapi dengan obat-obat yang saat ini dikonsumsi, namun dengan kontrol yang sudah baik. Dan sebaiknya pula orang dengan diabetes walaupun terkontrol dengan baik, tetap harus berkonsultasi dengan dokter yang menangani sebelum memutuskan untuk berpuasa. Kemudian ini ada gambaran untuk rekomendasi pemeriksaan gula darah mandiri ya untuk pasien diabetes yang berpuasa, bisa dilakukan 7 kali sehari. Di sini ada diagramnya, yaitu mulai dari pagi ketika sahur, kemudian pagi setelah sahur ya, kemudian di tengah-tengah hari atau sekitar jam 12, kemudian di mid afternoon atau tengah siang, jadi sebelum buka juga dicek, apakah setelah asar misalnya juga dicek, kemudian ketika berbuka atau pre-sunset meal atau berbuka, kemudian 2 jam setelah berbuka, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah ketika kapan saja apabila terdapat gejala hipoglikemia atau hiperglikemia atau merasa tidak nyaman, merasa tidak enak badan, itu harus dicek gula darahnya, sehingga apabila ada pasien diabetes yang berpuasa dianjurkan untuk
mempunyai alat untuk bisa mengecek gula darah secara mandiri. Sehingga apabila ada gejala, bisa langsung ditangani. Seperti itu. Kemudian, nah ini untuk kondisi yang kedua. Tadi untuk pasien diabetes, sekarang kita menginjak ke ibu hamil. Apakah ibu hamil boleh berpuasa Ramadan? Nah, untuk yang ibu hamil ini harus benar-benar dikonsultasikan dengan dokter kandungan karena menyangkut kebutuhan nutrisi untuk janin, dan ibu hamil butuh nutrisi supaya janin berkembang dengan baik. Kemudian ibu hamil akan lebih aman berpuasa jika dalam keadaan sehat dan tidak ada masalah dalam kehamilannya. Dan juga melakukan cek kesehatan secara umum dan melakukan cek kesehatan untuk kemungkinan komplikasi saat puasa apabila adanya diabetes gestasional. Jadi untuk melihat apakah dia termasuk orang yang berisiko untuk berpuasa. Kemudian tadi lebih ditekankan ya untuk ibu hamil harus kontrol kehamilan lebih sering saat menjalani puasa dan memastikan kadar gula darahnya terjaga. Kemudian selanjutnya untuk ibu menyusui. Nah ini bagaimana untuk ibu menyusui apabila berpuasa Ramadan? Yang pertama tidak dianjurkan untuk ibu menyusui apabila masih menyusui bayi dalam masa eksklusif ya atau 6 bulan ASI eksklusif. Kemudian sebenarnya dalam berpuasa tersendiri tidak terlalu berpengaruh dalam komposisi ASI, hanya ada penurunan kadar lemak, vitamin dan mikronutrien seperti magnesium, potasium, zinc dan sebagainya. Namun ada kalanya ketika memang puasa kemudian terjadi tanda-tanda berikut ini pada ibu, yaitu misalnya penurunan berat badan yang signifikan, kemudian tanda-tanda dehidrasinya muncul, kemudian mungkin ibunya juga merasa tidak sehat dengan berpuasa, maka sebaiknya tidak berpuasa. Dan juga apabila terjadi tanda-tanda berikut pada bayi, misalnya bayinya rewel, kemudian tidak puas menyusu, berat badan tidak naik atau bahkan turun, kemudian frekuensi kencing dari bayi berkurang, dan gelisah, kemudian menangis tetapi air mata sedikit, itu sudah termasuk tanda dehidrasi pada bayi, dan itu harus segera ditangani, si ibu tidak boleh berpuasa ya. Jadi untuk ibu yang menyusui, sebaiknya tetap berkonsultasi dahulu dengan dokter sebelum memutuskan untuk berpuasa. Nah, untuk yang terakhir dari presentasi kami, untuk kesimpulan yaitu bahwa kita melalui general check-up, minimal kita melakukan pemeriksaan yang minimal lengkap atau pemeriksaan dasar yang lengkap untuk mengetahui ada tidaknya penyakit, dan dengan general check-up dapat dilakukan deteksi dini, pengobatan, dan pencegahan, sehingga ketika bulan Ramadan tahun ini kita bisa menjalankan dengan lebih nyaman dan lebih baik. Tentunya juga harapannya adalah dengan berpuasa lebih sehat, seperti itu. Itu saja presentasi dari saya, dari kami. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman semua, sahabat Prodia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan kepada Mas Wahid sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter kita telah memberikan pemaparan yang sangat menarik ya mengenai bagaimana cara kita bisa sehat bugar pada masa puasa di tengah masa pandemi ini. Dokter Sita sudah ada banyak sekali nih dok pertanyaan yang masuk dari para sahabat Prodia dokter. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya bacakan pertanyaan dari Ibu Merliana J. Dokter J. Ya, baik Pak. Ya, pertanyaan pertama ini kebetulan beliau ada kondisi asma dokter. Kalau misalkan ada kondisi asma, bolehkah menggunakan inhaler asma selama Ramadan dokter? Baik. Baik, untuk Ibu terima kasih atas pertanyaannya. Untuk inhaler asma tentu boleh digunakan ketika berpuasa Ramadan, dalam arti apabila memang itu perlu dilakukan Ibu ya. Jadi jangan sampai dengan berpuasa kita
menjatuhkan diri kepada risiko yang lebih berbahaya. Maksudnya mungkin apakah boleh dilakukan dalam arti batal puasa atau tidak, begitu ya Mas Wahid ya? Iya, dokter. Ya, sebenarnya untuk pada dasarnya ketika obat yang dimasukkan ya itu untuk kepentingan diri kita sendiri, setahu saya itu boleh, tetapi untuk apakah batal atau tidaknya tergantung apabila nanti memang bisa melanjutkan puasa seperlunya saja. Namun apabila menurut saya ya, kalau dalam keadaan yang sedang asma, kemudian untuk memaksakan diri untuk berpuasa, saya kira kurang baik. Jadi mungkin lebih baiknya membatalkan saja seperti itu, Bu. Karena kita juga tidak boleh memaksakan diri. Begitu menurut saya, Mas Wahid. Baik, terima kasih dokter. Semoga dapat menjawab ya. Semoga ya. Nah, dokter, ini ada pertanyaan lagi, dokter. Masih mengenai pengobatan, dokter. Dokter, ini ada Ibu Asnawati bertanya bagaimana caranya saat berpuasa harus mengkonsumsi obat. Nah, bagaimana cara minum? Terus kemudian jarak minum obat sebelum sahur, sesudah sahur, dan minum vitaminnya kapan? Mohon informasinya. Kemudian untuk minum air putih, bagaimana agar tidak lemas, dokter, pada saat puasa? Terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali ya mengenai dosis obat. Jadi ini juga banyak pasien yang menanyakan. Pertama untuk dosis obat apabila memang harus minum obat, yaitu tergantung apabila dosisnya si obat ini harus diminum 1 kali. Nah, itu boleh dipilih apakah mau ketika sahur atau ketika berbuka. Kemudian apabila obat yang diminum 2 kali sehari, tentu disesuaikan dengan ketika kita sahur dan juga berbuka. Jadi bisa dikonsumsi ketika sahur dan berbuka. Apabila obatnya 3 kali sehari, nah ini yang harus dibagi. Jadi untuk 3 kali sehari berarti hanya pada saat antara buka dan sebelum sahur kita bisa membagi dosisnya. Itu bisa juga kita kita atur waktunya, yaitu ketika berbuka puasa, kemudian menjelang tengah malam atau ketika menjelang tidur, kemudian sebelum sahur atau maksudnya ketika sahur. Jadi ketika malam dibagi dosisnya untuk 3 dosis obat. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi mengenai bagaimana minumnya ya, bagaimana kita memberikan tubuh cairan yang cukup. Tadi sudah dijelaskan mungkin di slide saya, yaitu 8 gelas per hari dengan masing-masing pengaturannya ya, mungkin bisa dilihat lagi. Pengaturan 2-4-2 atau boleh 1 ketika akan sahur, 1 ketika sudah sahur. Seperti tadi mungkin bisa slide-nya ya. Nah, saya share-kan sebentar. Nah, seperti ini Ibu untuk pengaturan cairannya ya. Jadi 8 gelas sehari dengan pengaturan seperti ini boleh. Seperti itu Mas Wahid. Baik, terima kasih dokter. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu. Kemudian ini dokter, ada pertanyaan dari Bapak Imam penyambung tadi. Kalau dalam pengobatan rutin, dapatkah berpuasa, dokter? Baik, terima kasih Mas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang mungkin saya sharekan lagi. Saya sharekan lagi slide saya untuk pengobatan rutin ya. Nah, untuk pengobatan rutin pada pasien yang apa ini, Mas? Mungkin apakah dia diabetes atau pengobatan rutin yang lain? Beliau tidak menyebutkan untuk pengobatan rutinnya, dokter. Oh, baik.
Baik, di sini hanya saya jelaskan untuk diabetesnya ya, tapi kalau untuk yang pengobatan yang lain boleh dikonsultasikan dengan mungkin dokter yang menangani. Hanya kalau yang berhubungan dengan slide saya di sini, untuk yang berobat rutin seperti ini pembagiannya. Jadi apakah boleh berpuasa? Apabila dia ada risiko sangat tinggi, tidak boleh berpuasa. Apabila dia ada risiko tinggi, sebaiknya tidak puasa. Namun apabila mau berpuasa, silakan berkonsultasi dengan dokter yang menangani. Dan apabila risiko rendah, di sini sudah disebutkan kriterianya, ini boleh berpuasa, termasuk boleh berpuasa, namun juga tetap harus dalam pengontrolan yang ketat, seperti itu. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Dokter, mohon maaf, sepertinya ada kondisi kesalahan teknis dokter untuk di mikrofon, agak ada suara mengung dokter. Mohon maaf dokter, boleh dipindah untuk ke laptop yang satunya dokter? Boleh, baik. Ya, ditunggu sebentar para sahabat. Ini kebetulan ada kesalahan teknisnya, ada beberapa chat yang masuk. Kalau suara dari dokter Sita agak dengung, jadi kami coba untuk dipindah ke laptop yang lain, semoga dapat kembali normal. Ini share screen nggak ya? Nggak usah deh. Ya, terima kasih Dokter Sita. Ya. Ya, sudah jelas kembali Dokter. Baik, terima kasih. Sudah jelas ya? Sudah jelas Dokter. Ya. Ya, saya bacakan. Ini ada pertanyaan menarik Dokter dari Ibu Sri Lestari Dokter. Ini kebetulan apakah sedang puasa, kemudian pas jadwal vaksin COVID, bagaimana dokter? Bagaimana cara tips sehat untuk menjalani vaksin saat puasa? Baik, terima kasih Ibu Sri Lestari atas pertanyaannya. Untuk kita atau ibu-ibu atau sahabat Prodia nanti yang akan menjalankan vaksin pada saat puasa, tidak usah khawatir. Dalam arti sudah ada fatwa ya dari MUI juga bahwa vaksin tidak membatalkan puasa. Kemudian untuk bagaimana untuk menjalankan puasa dengan sehat ketika nanti divaksin. Sebenarnya ketika kita akan vaksin itu harus mempersiapkan diri memang untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau bisa tetap ketika berpuasa dengan sahur dan juga berbuka yang makanannya yang bergizi. Kemudian menjaga aktivitas, tetap beraktivitas, hanya tidak boleh aktivitas yang berat. Kemudian menjaga hidrasi atau cairan tubuh. Nah, untuk vaksin sendiri tidak ada pengaruhnya sebenarnya yang pengaruh signifikan terhadap kesehatan tubuh. Jadi yang penting kita tetap menjaga kesehatan. Apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, misalnya harus minum obat dan sebagainya, tetap dilakukan seperti biasa. Nanti ketika vaksin akan ada dokter screening ya, jadi kita sampaikan apa yang sedang kita minum obatnya, apa penyakit yang kita derita dan sebagainya. Jadi jangan khawatir untuk vaksin ketika di bulan puasa. Terima kasih Mas Wahid, mungkin bisa, semoga bisa diterima. Baik, terima kasih Dokter Sita. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Dia Dokter. Beliau ini sudah melakukan pemeriksaan medical check up. Hasil kolesterol totalnya 271, tinggi ya dokter ya. Iya. HDL 85, kemudian triglycerid 54, LDL-nya 180, dan ada kondisi asam urat. Asam uratnya 4. Bagaimana cara menurunkan kolesterol dokter? Beliau sudah aktif olahraga dan jalan 3 kali seminggu, kemudian tidur malam cukup dan pulas, kemudian sudah makan sayur tapi masih makan gorengan. Jumlahnya cukup kecil, 1 potong dokter Sita. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu ya. Memang mohon maaf untuk usia Ibunya disebutkan tidak ya? Usianya ini beliau 43 tahun dokter. Oh baik. Memang ada kondisi untuk kolesterol sendiri ya. Untuk ibu-ibu atau wanita, pada dasarnya kolesterol sangat dibutuhkan apabila masih dalam usia produktif ya, apalagi dalam usia produktif. Karena kolesterol juga itu untuk pembentukan hormon dan sebagainya pada wanita.
Hanya mungkin ketika sudah memasuki masa-masa akan menopause atau sudah menopause, memang kontrol dari hormon dan kolesterol itu akan berbeda dari sebelumnya. Jadi kecenderungannya meningkat. Nah, untuk yang seperti ini memang kita anjurkan kalau dengan pola hidup yang sudah sehat dan sudah ketat penjagaannya namun masih tinggi, bisa dikonsultasikan ke dokter karena memang kemungkinan harus dengan bantuan obat seperti itu. Nanti bisa dikonsultasikan ke dokter ya, memang harus obat, dan nanti kalau sudah bisa terkendali dengan obat, bisa tetap dilanjutkan pola hidup sehatnya, semoga bisa turun kolesterolnya. Seperti itu. Terima kasih Mas Wahid, semoga menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih dokter, sangat menarik dokter. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dokter terkait penyakit gastritis dokter. Bagaimana kondisi penyakit gastritis kalau ingin berpuasa dokter? Baik, untuk pasien dengan gastritis sebenarnya ada penelitian yang menyebutkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kekambuhan yang terjadi apabila pasien gastritis menjalankan ibadah puasa dengan benar. Dalam arti memang sebelum berpuasa dia juga sudah mengkondisikan lambungnya ya, sudah mengkondisikan kesehatannya. Kemudian menjalankan puasa juga harus tetap dengan ini memperhatikan gizi yang masuk seperti itu. Mungkin bisa saya carikan di jawabannya. Ya. Jadi untuk orang yang dengan dispepsia, mohon maaf, saya ada penelitian yang bisa saya baca. Jadi untuk yang hanya sebatas dispepsia namun tidak ada sampai risiko perforasi atau risiko ulkus lambung, itu masih bisa menjalankan puasa. Hanya perlu tetap perlu tetap memperhatikan bagaimana pengosongan lambungnya, bagaimana juga obat apa yang harus tetap harus dikonsumsi untuk membantu supaya lambungnya terkondisikan. Yang penting jangan memaksakan diri apabila memang ada hal-hal yang memberatkan seperti itu. Jadi tetap harus disiplin dalam makan seperti itu, dan juga kalau ada obat yang bisa diminum, bisa mengendalikan kekambuhan dispepsianya, bisa diminum. Seperti itu Mas Wahid. Baik, terima kasih Dokter Sita. Dokter, ini ada pertanyaan yang di kolom chat dokter dari Ibu Magda di Surabaya dokter. Apa beda kolesterol dan trigliserid dokter? Beliau kolesterolnya normal tapi trigliserid tinggi, dan apa yang harus dilakukan agar trigliserid bisa normal kembali? Kemudian sekalian untuk pertanyaan kedua dari Ibu Magda dokter, beliau dengan kadar gula darah normal biasanya cek rutin gula puasa dan HbA1c tanpa gula puasa 2 jam. Sebenarnya pemisahan gula puasa plus HbA1c apakah sudah cukup atau perlu ditambahkan gula 2 jam PP, dokter? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama antara kolesterol dengan trigliserid, jadi sebenarnya trigliserid itu kan termasuk dalam golongan kolesterol. Nah, kolesterol ada beberapa macamnya. Tadi disebutkan ada kolesterol LDL, ada kolesterol HDL, kemudian ada trigliserid juga. Jadi trigliserid merupakan satu bagian dari kolesterol. Untuk trigliserid sendiri memang bisa dia tinggi ketika kolesterol totalnya normal. Karena apa? Karena kalau kolesterol total hanya melihat keseluruhan ya, tanpa memperhatikan satu persatu dari jenis kolesterolnya, sehingga bisa terjadi seperti itu, trigliseridnya agak tinggi atau tinggi, sedangkan kolesterol totalnya normal. Nah, untuk trigliserid sendiri, sumbernya sebenarnya biasanya banyak dari makanan yang kita makan sehari-hari. Kalau misalnya dengan diet yang sudah kita atur supaya asupan lemak dikurangi misalnya, namun trigliseridnya masih tinggi, tentu itu adalah satu indikasi bahwa kita memang juga harus dibantu dengan obat penurun kolesterol atau penurun trigliserid. Jadi boleh nanti bisa dikonsultasikan untuk minum obat trigliseridnya seperti itu.
Kemudian yang kedua, maaf kalau tidak salah tadi tentang HbA1c dan gula darah 2 jam. Iya. Ya. Masih perlu cek 2 jam buatan gendok. Baik, untuk kolesterol, untuk gula darah yang apabila HbA1c-nya sudah terkendali Ibu ya, jadi tadi seperti yang disampaikan terkendali baik apabila HbA1c-nya kurang dari 6,5 atau mungkin orang dengan diabetes susah untuk menurunkan sampai 6,5, bolehlah sampai 7, ada toleransinya. Namun apabila dia gula darah 2 jamnya masih naik, sebenarnya lebih kalau dalam lab-nya itu lebih baiknya HbA1c ya, untuk bisa melihat frekuensi atau fluktuasi dari gula darah itu naik turunnya bagaimana. Jadi beda istilahnya beda fungsi Ibu. Jadi ketika HbA1c kita bisa melihat riwayat kontrol gula darah kita. Misalnya 3 bulan sekali kita cek HbA1c, nah kita bisa melihat kontrol gula darah dalam 3 bulan. Namun apabila gula darah 2 jamnya masih tinggi, nah itu bisa di-cross check dengan HbA1c. Jadi saling melengkapi. Bisa kita lakukan HbA1c, gula darah puasa, dan gula darah 2 jam ini untuk monitor pengendalian diabetes. Jadi itu lebih baik memang ada kalanya cek HbA1c dan gula darah 2 jam setelah makan. Seperti itu Mas Wahid. Baik, terima kasih dokter. Dokter, pertanyaan selanjutnya dokter dari Ibu Umi dokter. Ya, beliau usia 66 tahun, kemudian ada riwayat untuk batu ginjal. Beliau biasa minum air putih sehari 4 gelas dan cairan lain. Jika minumnya kurang, maka akan terasa nyeri pinggang. Nah, bagaimana menyikapi hal ini selama puasa, Dokter Sinta? Ya, baik. Berarti batu ginjalnya masih ada ya, gitu ya dari pertanyaannya ya. Baik. Untuk Ibu, apabila memang masih ada batu ginjal yang apabila nyeri ketika kita berpuasa, karena memang puasa tidak boleh minum juga dalam 1 hari, bisa tadi dengan coba minum. Jadi ini tips ya Bu ya. Boleh dengan kita hidrasinya dimaksimalkan ketika sore hingga malam hari. Jadi ketika berbuka dan juga sahur. Jadi ketika malam kita maksimalkan hidrasi atau cairan di dalam tubuh kita. Namun apabila memang ketika siang puasa, apalagi memang untuk kondisi yang panas ya di Indonesia, misalnya kita di sini kan dalam kondisi yang panas, mau tidak mau ketika siang hari pun kita ada penguapan dari tubuh kita. Nah, itu juga akan mengurangi cairan. Apabila memang itu memberatkan, kemudian menimbulkan nyeri dan sebagainya, saya kira perlu adanya dibantu dengan obat Ibu. Jadi boleh nanti dikonsultasikan lebih lanjut ya untuk mengenai batu saluran kencingnya. Karena tidak nyaman juga ketika berpuasa namun harus menderita seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Sinta. Baik. Pertanyaan selanjutnya dokter dari Bapak Sutikno, dokter. Mengapa di bulan puasa banyak dijual kurma, dokter? Apakah ada hubungan kurma dengan kesehatan di bulan puasa? Kemudian pertanyaan kedua dari beliau, apakah penderita kolesterol boleh berpuasa, dokter Sinta? Ya, terima kasih Bapak. Iya, pertanyaannya menarik ya mengenai kurma. Jadi kenapa kurma hanya ketika puasa? Saya juga untuk menjawab itu mungkin bukan wewenang saya. Hanya memang mungkin salah satunya adalah kurma itu mengandung gula ya, fruktosanya dia tidak beda dengan gula dari makanan-makanan lain yang misalnya dari gula ketika kita makan kolak atau kita makan es campur seperti itu kan gula yang glukosa. Namun kalau kurma dia memang zat gulanya adalah fruktosa yang itu lebih aman sebenarnya untuk kita konsumsi saat berbuka puasa karena tidak langsung berhubungan dengan glycemic index ya Mas ya. Jadi kalau setahu saya kurma itu memang glycemic index-nya tidak termasuk yang menengah. Madu juga seperti itu. Jadi ketika kita puasa kemudian mengkonsumsi kurma atau mungkin madu itu cukup baik dan itu sudah ada beberapa penelitian mengenai hal itu dan tidak langsung menaikkan gula darah secara
berlebihan seperti itu. Mungkin itu bisa menjawab. Boleh nanti kalau ada lain waktu kita bisa sharing lagi. Kalau ada jawaban lebih baik bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua, untuk kolesterol. Nah, kolesterol untuk penderita kolesterol seperti tadi mungkin sudah ditanyakan sebelumnya. Yang penting kita bisa menjaga pola makan kita. Kemudian kalau misalnya perlu memang harus minum obat, ya jangan lupa konsumsi obat. Seperti itu pada dasarnya puasa tidak menghalangi untuk siapapun menjalankan ibadah puasa, hanya kalau ada kondisi kesehatan yang harus diperhatikan, jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi obat dan menjaga asupan makanan dan nutrisinya. Seperti itu, Mas Wahid. Baik, dokter, terima kasih. Malah kondisi puasa dapat memperbaiki dari nilai kolesterol, dokter ya. Saya pernah, dokter, sebelum puasa saya cek nilai kolesterol tinggi semua, dokter. LDL, kemudian kolesterol total, triglyceride tinggi semua. Terus kemudian selama puasa Ramadan kan kita menjalani diet yang sehat ya, dokter ya. Selain menjaga makan, kemudian menjaga spiritual juga. Selanjutnya setelah Lebaran saya cek, dok, ternyata nilainya alhamdulillah membaik semua, dokter. Kolesterol total, dia triglyceride normal semua. Nah, itulah pentingnya kita untuk mengetahui ya, dokter ya, bagaimana saya kondisi kadar kolesterol kita sebelum Ramadan. Jadi kita kolesterol tinggi atau tidak. Nah, takutnya kalau pas kita ternyata nggak pernah cek nih, kita ditemukan kolesterol tinggi, kok lelah-lelahnya. Terus kemudian pas buka puasa kita makannya yang berlemak-lemak dan sebagainya, nanti takutnya pas di akhir Ramadan malah kolesterolnya lebih tinggi lagi ya, dokter ya. Betul. Sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan di slide ya, Mas, itu menurunkan kolesterol LDL, triglyceride. Puasa itu menurunkan kolesterol karena pemecahan lemak menjadi lebih maksimal. Namun juga harus diimbangi dengan makannya jangan terlalu banyak kolesterol juga ketika berbuka. Baik, iya. Terima kasih banyak, dokter ya. Iya. Dokter, ini ada pertanyaan lagi, dokter, dari Ibu Ina, dokter. Beliau kebiasaannya jarang makan sahur. Apakah secara kesehatan tidak apa-apa, dokter? Sebenarnya tidak secara kesehatan lebih baik sahur, Ibu ya. Jadi sahur itu seperti dasar energi kalau kita di hari-hari tidak puasa, itu seperti sarapan dan menyiapkan energi tubuh kita untuk beraktivitas selama 1 hari. Apalagi dalam keadaan berpuasa, kesempatan kita hanya makannya sahur dan berbuka, sehingga sahur ini penting dan sangat dianjurkan meskipun hanya seteguk air ataupun sebutir kurma, seperti itu ya Mas Wahid ya. Namun saya anjurkan tetap untuk sahur, jangan sampai tidak sahur. Mungkin yang dimaksud adalah sahurnya nggak pas jam 4 ketika mepet subuh ya, tapi mungkin sahurnya terlalu dini, mungkin jam 12, ketika makan malam udah sekalian sahur gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah pola yang salah ketika kita berpuasa. Kalau sahurnya misalnya makan malamnya dalam porsi banyak supaya tidak usah bangun sahur, itu malah akan menimbun lemak, akan menimbun energi yang tidak akan kita konsumsi ketika istirahat malam atau tidur. Jadi makan malamnya sebaiknya cukup saja, jangan terlalu banyak, namun bangun sahur gitu. Itu yang lebih penting dan lebih dianjurkan dan juga lebih sehat. Mungkin seperti itu Mas Sahib yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Dr. Sita. Dokter, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marta, dokter. Apakah puasa Ramadan membuat seseorang rentan terkena COVID-19? Kemudian, apakah ada cara aman untuk menjalankan ibadah puasa tanpa terancam penularan virus corona? Terima kasih, Dokter Sita. Baik. Pada dasarnya untuk penularan virus corona ini tidak memandang apakah kita sedang berpuasa atau tidak ya. Tadi yang di dalam slide mungkin saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya berpuasa itu bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Salah satu bentuk booster imunitas kita. Karena sel-sel bisa dapat waktu istirahat yang cukup dan memaksimalkan kinerjanya ketika kita berpuasa. Nah, untuk penularan corona sendiri atau COVID-19 yang pada saat ini masih menjadi pandemi, tentunya ada banyak faktor. Ketika kita berpuasa, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Kemudian jangan lupa minum vitamin, asupan gizi yang seimbang juga.
Jadi tetap menjaga itu semua, mencegah itu lebih baik. Dan tidak ada hubungannya ya dengan puasa ataupun dengan corona ketika kita dalam keadaan sehat. Maksudnya adalah penularannya memang tergantung dari pola kita ketika berinteraksi atau ketika kita bepergian seperti itu. Jadi mungkin sudah masuk ya, jadi kita tetap harus protokol kesehatan, menjaga kesehatan. Bahkan ketika puasa dianjurkan juga untuk istirahat olahraga ringan seperti itu supaya tidak menurun imunitasnya. Seperti itu. Baik, dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dani, dokter. Beliau kebetulan penyintas untuk autoimun dan mempunyai tekanan darah rendah. Nah, apakah ada, dokter Sita, tips untuk berpuasa dan pola diet yang cocok untuk orang dengan tekanan darah rendah, dokter? Ya, baik. Penyintas autoimun ya, berarti sekarang sudah dalam keadaan baik, mungkin dalam keadaan sehat, sebenarnya tidak ada masalah untuk penderita autoimun pun untuk melaksanakan puasa. Asal dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi akut atau sedang kambuh misalnya autoimunnya. Kemudian untuk tipsnya sama dengan yang lain ya, ketika berpuasa kita harus menjaga asupan gizi dan nutrisi, jangan lupa cairan dan tidur yang cukup. Sebenarnya dengan ritme berpuasa, ritme ketika kita bulan Ramadan itu adalah ritme yang bagus untuk mendisiplinkan tubuh ya pada dasarnya, karena kita bangunnya lebih pagi, di mana kalau bangun pagi juga tentu lebih fresh ya, kemudian melakukan sahur, setelah sahur juga kita bisa beraktivitas, kemudian boleh tidur siang, kemudian untuk setelah tidur siang kita menjelang berbuka, dengan berbuka gizi seimbang dan sebagainya, kemudian ketika malam dianjurkan untuk tetap tidur istirahat yang cukup. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Boleh nanti misalnya ditambah dengan vitamin kalau misalnya memang untuk menjaga kondisi ketika berpuasa, boleh kita konsumsi vitamin juga. Seperti itu, Mas Wahid. Baik, terima kasih, dokter. Ini pertanyaan terakhir ya, dokter ya, karena sudah mendekati. Baik. Ini ada banyak pertanyaan, dokter, sekitar 6 atau 7 dari Bapak Kevin, dokter. Oh, silakan. Pertanyaan pertama ini, fakta atau mitos, dokter, kalau berpuasa pada penyakit komorbid DM, lebih baik pengatur gula darah yang baik. Ini mungkin berpuasa pada penyakit DM dapat mengurangi komorbidnya, dokter ya. Oh iya, satu-satu berarti di Mas ya pertanyaannya. Oke, baik. Jadi untuk berpuasa sebenarnya pada orang dengan diabetes yang terkendali atau diabetes dengan pengobatan namun juga dia terkontrol, itu bagus. Karena tadi sudah disampaikan bahwa organ-organ tubuh kita akan terpacu ya, akan diistirahatkan, kemudian menurunkan gula darah, kemudian tadi meningkatkan sensitivitas insulin ketika kita berpuasa. Jadi sebenarnya tidak masalah untuk orang yang dengan diabetes itu berpuasa, dan malah justru kadang disarankan oleh dokter juga, Mas, oleh dokter yang diabetes juga itu untuk melakukan puasa karena mengontrol gula darah dan juga meningkatkan sensitivitas insulin. Seperti itu. Baik. Nah, ini pertanyaan kedua, dokter. Bagaimana mengatasi bagi orang yang gagal ginjal kronik? Apakah lebih baik tidak disarankan untuk berpuasa? Kalau iya, apakah untuk dapat mengontrol kecukupan mikronutriennya, dokter? Jadi pasien puasa pada gagal ginjal kronik. Ya, baik. Ada saran dari saya dari penelitian. Jadi untuk penyakit ginjal kronis memang harus konsultasi dan harus pemantauan yang ketat dulu dengan dokter sehingga dia bisa menjalankan puasa dengan nyaman, tanpa gangguan dan tanpa memperburuk keadaan ginjalnya. Karena ketika gagal ginjal kronis, asupan minum atau cairan pada saat siang hari kan berkurang sekali. Sehingga itu yang harus diperhitungkan. Kemudian apalagi misalnya dia pernah ada gagal ginjal dengan riwayat cuci darah, nah itu tambah tidak dianjurkan untuk berpuasa. Nah, jadi untuk peningkatan tadi ke mikronutrien dan sebagainya memang harus dikonsultasikan lebih lanjut apakah dengan berpuasa tidak akan memperparah keadaannya.
seperti itu, Mas. Mungkin nanti boleh berkonsultasi dengan dokter yang di ahlinya yang menangani penyakit ginjalnya seperti itu. Baik, berarti tetap harus berkonsultasi dengan klinisi atau dokter keluarga masing-masing ya, dokter, dengan orang yang komorbid ginjal kronik, dokter. Dokter, ini pertanyaan menarik sekali nih, dokter, dari Bapak Kevin. Saya juga ingin nih, dokter, bagaimana cara menjaga kulit agar tetap lembab dan glowing, dokter, pada saat berpuasa? Oh, baik. Pertanyaannya menarik sekali. Jadi kalau yang bisa saya jawab pada saat ini mungkin memang hanya sebatas dari kita menjaga hidrasi kita, kemudian jangan sampai kita dehidrasi, karena juga ketika tubuh dehidrasi kulit juga akan dehidrasi. Kemudian memang penggunaan misalnya seperti membantu kulit itu lotion dan sebagainya, apalagi mungkin di cuaca yang panas dan ber-AC kering, boleh dilakukan. Pelembab dan sebagainya boleh kita aplikasikan seperti itu. Hanya yang penting memang menjaga hidrasi untuk menjaga supaya tidak dehidrasi tubuh dan kulit kita. Namun untuk glowing boleh itu nanti dikonsultasikan ke dokter kecantikan barangkali ya, Mas ya. Iya betul, saya juga mau kalau itu, Mas. Berarti sebisa mungkin kita cukup hidrasi ya, Dok, minum air putih cukup mungkin pada puasa. Iya, jadi memang penting air putih yang yang berkualitas. Jadi apalagi dengan aktivitas, misalnya kita yang beraktivitas pada siang hari, tentu harus lebih banyak dari 8 gelas sehari atau 2 liter, lebih dari itu pun boleh. Ya, baik, dokter. Pertanyaan selanjutnya, dokter, mengenai olahraga, dokter. Olahraga apa yang disarankan bagi orang yang berpuasa dan juga kebetulan dalam masa pandemi, dokter? Ya, jadi untuk olahraga tentu yang intensitasnya ringan sedang atau lebih baik intensitas sedang. Untuk intensitas sedang ini parameternya secara awamnya bisa kita dengan melihat bahwa kalau sedang itu kita meskipun terengah-engah masih bisa bicara. Jadi ritmenya adalah walaupun ya tentu olahraga kita akan merasa capek atau mungkin lelah, tapi masih bisa bicara. Itu adalah indikasi bahwa oksigenasi kita masih bagus sekalipun kita melakukan aktivitas olahraga. Untuk jenisnya sendiri bermacam-macam. Boleh hanya dengan jalan-jalan di sekitar rumah selama 30 menit. Kemudian boleh juga misalnya dengan bersepeda santai ya di sekitar rumah. Kemudian jogging pun masih bisa, asal ritmenya yang ringan-ringan atau sedang saja. Jadi aktivitas biasa pun mungkin dari rumah ke kantor, mungkin jalan bersepeda atau mungkin jalan kaki pun boleh. Namun diperhatikan ya, tadi yang disarankan adalah 30 menit durasinya dan waktunya adalah 60 atau 90 menit menjelang berbuka puasa. Itu yang disarankan. Jadi bukan berolahraga setelah sahur. Karena kita harus menjaga energi. Betul. Kita harus menjaga energi di siang harinya. Ya, seperti itu barangkali Mas Wahid. Baik, terima kasih, dokter. Pertanyaan terakhir, dokter, dari Bapak Kevin. Bagaimana cara menjaga 3J khususnya bagi orang DM agar tidak hipoglikemi? Mungkin yang dimaksud adalah jadwal, jumlah, dan jenis makanan ya, dokter ya, pada penderita DM biar tidak terjadi hipoglikemi. Betul. Sebenarnya untuk 3J memang itu yang harus dilakukan pada setiap penderita diabetes dalam keadaan puasa ataupun tidak. 3J tentunya harus senantiasa diperhatikan, jenis, jadwal, dan satu lagi adalah Mas Wahid, mohon maaf saya lupa. Jenis, jadwal, dan jumlah, dokter. Ya, baik. Jadi lupa. Ya, jenis, jadwal, dan jumlah. Betul. Itu memang harus diterapkan dengan baik. Tentunya sebenarnya untuk diabetes ini mengenai 3J itu lebih personal ya. Jadi setiap orang itu akan berbeda penerapannya, jumlahnya akan berbeda karena kondisi berat badan yang berbeda, kondisi asupan gizi yang dibutuhkan masing-masing orang berbeda, karakteristik orang berbeda-beda. Kalau misalnya
ada kesempatan untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan barangkali dokter gizi atau ahli gizi, itu akan lebih bagus. Jadi 3C yang penting sesuai dengan karakteristik diri kita, misalnya diabetes dengan obesitas misalnya, nah itu kan perlu ada penyesuaian. Kemudian diabetes dengan normal weight atau berat badan yang normal, nah itu tentu akan berbeda dengan yang obesitas. Jadi perlu adanya konsultasi barangkali lebih bagus ya untuk melihat jumlahnya berapa, kemudian jenisnya yang tepat bagaimana. Seperti itu. Baik, dokter. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Saya juga ada pertanyaan, boleh ya dok ya? Boleh, monggo Mas, silakan. Dok, kalau misalkan ini dok, ada orang yang dia tidak pernah check up sama sekali, jadi dia tidak tahu status kondisinya seperti apa. Kemudian dia berpuasa dokter, dia berpuasa Ramadan, dan ternyata pas dicek itu pas tengah-tengah puasa itu dia terjadi kondisi dari hipoglikemi dokter. Nah, hipoglikemi pas dia cek ternyata belakangan sebelum Ramadan ini ternyata dia punya riwayat diabetes dokter. Jadi dia belum pernah cek sama sekali. Kemudian dia melakukan puasa dan ternyata diketahui bahwa dia sudah menderita diabetes dengan dicek kadar gula darahnya tinggi dokter, baik dari glukosa puasa dan HbA1c-nya. Nah, bagaimana orang-orang yang seperti ini dokter? Jadi tidak pernah cek sama sekali, tapi dia ada kondisi diabetes kemudian berpuasa dokter. Baik. Ya, tentu dengan kondisi yang seperti ini yang tidak diketahui sebelumnya, nah itulah yang menjadikan risiko kita ya, atau risiko pada penderita diabetes. Jadi lebih bagus sebelum terlanjur kita cek dulu. Kita cek dulu untuk bagaimana kondisi gula darah kita. Seperti tadi disampaikan ada 3 hal yang perlu kita cek, ada gula darah puasa, HbA1c, kemudian gula darah 2 jam postprandial atau setelah makan. Itu perlu sekali karena menentukan bagaimana nanti pengelolaan diabetes pada saat puasa. Dan jangan lupa ketika tadi karena sudah terlanjur, saya sarankan untuk konsultasi kepada dokter yang menangani diabetes ya, supaya bisa disesuaikan kondisi diabetesnya dengan obatnya nanti atau terapi mana yang lebih cocok untuk dia, dan apakah dia memang termasuk pada kategori yang boleh berpuasa. Jadi kembali lagi mungkin ke penerapan kategori mana untuk penderita diabetes yang boleh berpuasa atau tidak boleh berpuasa. Jadi konsultasi lebih lanjutnya silahkan ke dokter Mas Wahid seperti itu, dan jangan lupa monitor diabetes, monitor gula darahnya. Gula darah ya dokter. Berarti memang sebelum puasa kita sebaiknya melakukan medical check up ya dokter ya, biar kita tahu status kondisi kesehatan saat ini, agar pas puasa Ramadan ini berjalan kita nggak berhenti di tengah-tengah dan bisa menjalankan sampai akhir Ramadan dengan maksimal ya dokter ya. Dokter, izin pertanyaan terakhir dokter, ini barusan masuk ini dokter dari Ibu Ninung dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saran untuk saya yang barusan vaksin pertama COVID, mengingat selang waktu untuk vaksin kedua dalam masa puasa. Bagaimana untuk menjaga kesehatan agar tetap fit dan imun bagus dokter Sita? Baik, untuk Ibu Ninung ya Mas ya? Ya dokter, Ibu Ninung. Ya, baik Ibu, untuk menjaga kesehatan setelah vaksin pertama, vaksin COVID pertama, yang saya rasakan juga ya, itu tidak ada masalah, dan juga memang vaksin pertama tidak ada efek yang berkaitan dengan kesehatan. Terlebih lagi apabila kita juga tidak ada penyakit atau tidak ada kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan khusus. Jadi tetap masih bisa berpuasa seperti biasa, kemudian menjaga kesehatan seperti biasa, seperti tadi yang sudah disampaikan, ada menjaga pola makan sahur, kemudian aktivitas di siang hari seperti biasa, kemudian berbuka dengan makanan yang gizi seimbang, dan jangan lupa ketika malam adalah minum yang cukup dan tidur yang cukup, pola tidur yang cukup. Boleh juga ditambah dengan vitamin. Jadi tidak ada masalah setelah vaksinasi pertama untuk melakukan puasa. Seperti itu. Baik, dokter, terima kasih atas
penjelasannya kita sudah cukup banyak ya, pertanyaannya sudah selesai semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke. Ya, sudah cukup banyak ilmu dari Dokter Sita, para sahabat Prodi yang kita serap hari ini, dan tidak terasa sudah mendekati pukul 12. Nah, mari kita berikan aplaus secara virtual kepada Dokter Sita yang telah berkenan memberi wawasan bagi saya dan para sahabat Prodia di siang hari ini. Nah, untuk menutup acara ilmiah pada siang hari ini, boleh saya ambil poin penting seperti yang sudah banyak disampaikan oleh Dokter Sita tadi pada sesi presentasi maupun diskusi, bahwa puasa nomor 1, puasa ini memiliki banyak manfaat, baik kesehatan dan spiritual, mulai dari kita dapat mencegah obesitas hingga mencegah berbagai penyakit kronik. Kemudian bagaimana agar tetap bugar dan sehat selama berpuasa, yaitu dengan menjaga pola hidup sehat, olahraga dengan intensitas rendah, ringan sampai sedang, dan karena masih dalam masa pandemi, jangan lupa untuk tetap menjaga prosedur kesehatan pada saat beribadah di luar rumah. Dan poin terakhir adalah, perlukah dilakukan untuk check up kesehatan? Check up perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ada kondisi kesehatan yang mengganggu, baik dari diabetes, tensi, kemudian jantung, gagal ginjal, atau kondisi lainnya, agar kita dapat menjalankan ibadah Ramadan ini dengan maksimal. Baik, terima kasih Dokter Sita untuk materinya hari ini. Acara selanjutnya saya kembalikan ke MC. Silakan Mbak Orin. Baik, terima kasih Pak Wahid yang sudah memandu acara webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Dokter Sita yang sudah memberikan informasi dan juga menanggapi dari beberapa pertanyaan yang cukup bagus-bagus ya tadi, kalau boleh dibilang, dari sahabat Prodia sekalian. Baik Bapak Ibu sahabat Prodia, sebelum saya mengumumkan siapa pemenang Door Prize pada siang hari ini, perkenankan saya untuk bisa sedikit memberikan informasi terkait dengan layanan dari Laboratorium Klinik Prodia. Ya, Bapak Ibu sahabat Prodia, di sini sedikit memberikan informasi terkait dengan layanan Prodia. Kami ada Prodia Mobile yang dapat di-download di Google Play maupun di App Store dari HP Bapak Ibu sekalian, di mana di sini kami memberikan versi terbaru terkait dengan Prodia Mobile, tampilan lebih fresh, prioritas di antrian, lalu lebih user friendly, serta kami juga ada jadwal untuk chat dengan dokter lebih lama, yaitu di jam 6 sampai jam 9. Nah, di sini nanti dari Bapak Ibu sahabat Prodia dapat melakukan beberapa keuntungan nih di sini. Selain melakukan pendaftaran secara online, di sini juga nanti sahabat Prodia dapat melihat hasil secara online juga. Jadi ada beberapa riwayat pemeriksaan yang mungkin nanti dapat dilihat dari Prodia Mobile ini. Jadi dari Bapak Ibu sekalian, sahabat Prodia tidak perlu mengumpulkan hasil pemeriksaan dalam bentuk hard copy, tetapi di sini Prodia hadir dengan fasilitasi dari sahabat Prodia sekalian untuk melihat bagaimana perkembangan hasil terkait dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan sahabat Prodia sekalian. Nah, di sini mungkin kalau sahabat Prodia pernah mendownload untuk aplikasi Prodia Mobile sebelumnya, kita di sini hadir juga semakin friendly ya, karena beberapa informasi tidak hanya manfaat pemeriksaan saja, tetapi juga
daftar harga ataupun tarif dapat dilihat di sini. Jadi tidak perlu bingung lagi, misalkan dari sahabat Prodia harus menghubungi dari kontak center ataupun Prodia terdekat, seperti itu. Nah, di sini kami juga hadir layanan selain Prodia Mobile, kami ada namanya Tania ya, sahabat Prodia. Di sini ada beberapa kemudahan di mana Bapak Ibu sekalian dapat menghubungi kontak center Prodia atau kami sebut dengan Tania di 1.500.830. Nah, di sini nanti kemudahan yang dapat diperoleh adalah sahabat Prodia dapat mendapatkan informasi terkait dengan promo dan event, lalu cek hasil online, konsultasi dokter, pesan secara online, lokasi-lokasi cabang yang mungkin dari sahabat Prodia belum ketahui sebelumnya, nanti bisa dicek atau bisa ditanyakan ke Tania. Nah, selain itu juga ada produk dan juga layanan-layanan Prodia apa saja yang dipersembahkan untuk Bapak Ibu sahabat Prodia sekalian. Nah, di sini untuk sarana sosial media dari Prodia Laboratorium Klinik Prodia, kami ada Facebook, ada Twitter, YouTube, dan juga Instagram. Sahabat Prodia bisa follow dan juga ikuti beberapa informasi yang kita persembahkan untuk sahabat Prodia sekalian. Nah, di masa pandemi ini kami mengembangkan ikut serta dalam pencegahan terhadap penyakit COVID-19, di mana kami menyediakan beberapa pemeriksaan terkait dengan COVID-19 ya sahabat Prodia. Kami ada pemeriksaan terkait dengan swab antigen SARS-CoV-2, lalu swab PCR SARS-CoV-2, di mana nanti untuk sahabat Prodia sekalian yang akan melakukan pemeriksaan di Prodia Semarang dapat janjian terlebih dahulu, di mana kami buka jam layanan dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang untuk hari Senin dan juga hari Sabtu. Sedangkan untuk hari Minggu kami menyediakan jam layanan di jam 10 sampai jam 11. Seperti itu. Lalu di sini kami juga informasikan juga untuk pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 kuantitatif yang dapat digunakan sebagai pemantauan pada penyintas COVID-19, penerima vaksin COVID-19, dan terapi plasma konvalesen. Nah, di sini mungkin sedikit informasi juga ya sahabat Prodia yang sudah menerima vaksinasi COVID-19. Mungkin kalau misalkan dari sahabat Prodia ada yang memiliki komunitas organisasi dapat menghubungi saya, nanti saya kasih kontak saya dengan Orin, dengan minimal 20 orang, nanti kami bisa berikan harga komunitas ya, jadi kami akan berikan harga khusus untuk komunitas Bapak Ibu sekalian yang telah melakukan vaksinasi COVID-19, seperti itu. Nah, di sini sudah kami sampaikan terkait dengan kemudahan Prodia Mobile. Selain yang sudah Orin sampaikan di depan, di sini kami juga memberikan beberapa promo ataupun keringanan biaya yang tidak didapatkan di klinik ya secara offline, tetapi bisa didapatkan dari Prodia Mobile. Jadi pendaftarannya secara online. Nah, di sini ada keringanan 15% melalui Prodia Mobile setiap tanggal 1 dan 25. Jadi setiap bulan, setiap tanggal 1 dan 25 kami mempersembahkan diskon 15% untuk pendaftaran pemeriksaan melalui Prodia Mobile. Nah, selain itu, selama di tahun 2021, setiap hari Kamis kami juga memberikan keringanan 15% di seluruh panel yang tersedia pada Prodia Mobile. Jadi nanti apa saja sih panel-panel yang ada dari Prodia bisa dilihat di Prodia Mobile. Nah, ini yang terbaru ya Bapak Ibu sahabat Prodia sekalian. Dalam menyambut bulan Ramadan, kami memberikan keringanan biaya 20% untuk Pro Healthy Ramadan 1 sampai 4 dan juga ditambahkan untuk pemeriksaan Prodia Pulse Cardiac Marker. Nah, di sini bisa di screenshot kalau misalkan mungkin nanti dari Bapak Ibu sahabat Prodia membutuhkan pemeriksaan ini.
Untuk Pro Healthy 1 Ramadan itu kami di harga 934. Kami beri setelah diskon 747.200. Lalu yang Pro Healthy Life 2 itu di harga 1.145. Setelah keringanan biaya 20%, Rp916.000. Lalu Pro Healthy Life 3, Pro Healthy Life Ramadan 3 itu di harga 1.566. Setelah keringanan biaya Rp1.252.800. Sedangkan Pro Healthy Ramadan 4 kami di harga Rp2.455. Setelah keringanan biaya 20%, kami di harga Rp1.964.000. Sedangkan untuk pemeriksaan pulse kardiak marker kami di harga Rp4.100.000. Setelah keringanan biaya 20% di harga Rp3.280.000. Nah, ini adalah salah satu syarat penting ya dari Bapak Ibu sekalian yang nanti akan mendapatkan mendapatkan voucher free pemeriksaan. Dimohon untuk sahabat Prodia bisa mengisi link kuesioner di sini. Jadi kami mohon masukan dari sahabat Prodia sekalian untuk webinar kami selanjutnya. Nah, ini untuk 3 pemenang door prize, penanya terbaik dari Bapak Ibu sahabat Prodia sekalian. Yang pertama, selamat kepada Ibu Mela Risti F. Yang kedua, selamat kepada Bapak Imam Susilo. Dan yang ketiga, selamat kepada Ibu Asnawati. Nah, dimohon untuk Bapak Ibu pemenang dapat menghubungi saya di nomor 0821 3425 8198. Ya, Bapak Ibu sahabat Prodia, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, saya rasa cukup untuk seminar atau webinar kali ini. Terima kasih atas partisipasi dari sahabat Prodia sekalian. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga informasi yang sudah diberikan oleh para pembicara kita di webinar kali ini dapat memberikan sangu ya, dapat memberikan informasi untuk menjalankan ibadah puasa untuk tetap sehat dan juga semangat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Dr. Sita, Bapak Wahid, dan juga sahabat Prodia sekalian yang sudah berpartisipasi dan juga aktif dalam webinar kali ini. Boleh kita aplaus secara virtual? Baik, sahabat Prodia, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang. Ya, sebelum kita live,